Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji kita tentang bahasa Arab. Kita telah membahas jenis kata terdiri dari isim, fi'il, dan haraf. Nah, pada kajian saat ini kita akan bahas tentang haraf. Jadi, dari uraian terdahulu, kata di dalam bahasa Arab itu ada 3, yaitu isim, fi'il, dan harf. Nah, definisi harf, ya, pengertian harf pada waktu itu sudah kita berikan. Kullu lafdin liyad harumaknahu kamilan illa ma'a ghairihi. Tetapi pengertian ini kita lewat dulu, ya. Kita langsung masuk ke kandang haraf, yaitu tabel haraf pada waktu itu. Di sini silakan dilihat. Maaf, ini juga ada yang kosong belum saya tuliskan artinya, jadi nanti silakan dilengkapi. Tapi jumlahnya sangat terbatas, ya. Jumlahnya inilah, kalaupun ada yang kurang mungkin 1-2 begitu, atau mungkin juga lebih 1-2 itu. Jadi hanya ini harf itu, ya. Nah, dari harf yang ada ini ternyata kemudian masih diklasifikasi lagi, ya. Jadi ada 4 harf, yaitu harf jar, harf nasab, harf jazm, dan yang bukan ketiganya itu. Nah, jadi harf jar itu diikuti oleh isim, lalu bacaan aslinya itu nanti jadi kasroh. Itu huruf akhir isim itu dibaca kasroh. Sedangkan untuk nasab, huruf nasab itu bisa untuk isim, bisa untuk fi'il, dan di belakangnya, huruf belakangnya itu dibaca fathah, gitu. Sedangkan yang jazm itu hanya untuk fi'il, karena sudah saya sebutkan bahwa isim itu tidak pernah sukun, ya. Jadi yang sukun itu hanya fi'ilan. Jadi itu tanda aslinya adalah sukun. Lalu yang keempat, yang tidak masuk, bukan jar, bukan nasab, bukan jazm, itu ada tersendiri nanti, baik ini isim maupun fi'il. Saya sebut saja dengan netral, ya. Apa maknanya nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, sekarang harf mana yang disebut harf jar, harf nasab, dan harf jazm, dan yang bukan. Nah, kita lihat seperti halnya ketika memperkenalkan harf, langsung saja saya tabelkan. Nah, ini juga begitu, saya tabelkan, ya. Jadi yang huruf jar itu ada ila, bi, ta, sya, khala, rubba, ada, ala, an, fi, muddu, mundu, ka, li, wa, dan yang nasab itu juga begitu. Nah, kita lihat ada yang menarik di sini. Ada contoh wa, itu saya sebut 2 kali. Ada yang wa sebagai huruf jar, ada wa yang bukan huruf jar, ya. Ini yang nanti wa yang jar itu wa yang katakanlah huruf sumpah, ya, yang bermaknanya itu demi. Tapi kalau yang wa yang bukan jar itu maknanya wa dan, gitu, ya. Jadi seperti itu. Nah, bi di situ saya tulis 1, tetapi bi itu bisa huruf jar dengan makna dengan, dan juga bisa dengan makna sumpah demi, begitu. Nah, jadi itu, ya, penjelasan tentang beberapa haraf yang muncul di
klasifikasi yang berbeda. Mari kita lihat apa itu huruf jar konkretnya, ya. Jadi yang tadi diikuti oleh isim. Nah, jadi begini. Nah, ini saya beri contoh ya dengan ayatnya sekalian. Jadi misalkan ila. Nah, ila kalau disambung dengan al-ardu, bumi, itu menjadi wa ilal ardi. Gitu. Ya. Jadi itu yang saya maksud dengan baca kasroh belakangnya itu. Ardu menjadi ardi. Ya. Nah, di sini juga kemudian pentingnya sebelum memahami ini kita harus memahami kaidah ini, kita harus tahu bentuk kamusnya. Jadi kata bagaimana membaca kata asli sebelum diterapkan di kalimat itu harus kita tahu dulu, dan itu satu-satunya cara adalah melihat kamus. Kemudian bi dengan zinatun itu maaf, ini salah yang dimerahi ya. Bi zinatin itu salah yang saya merahi. Kemudian al hurtum ditambah alam menjadi alal hurtumi. Kemudian an dengan al jibalu menjadi anil jibali. Ya, anilnya itu sebenarnya ada an tetap, tapi karena al coba tidak anal jadi anil jibali begitu. Kemudian fulku depannya fi menjadi fil fulki. Itu. Ka seperti dengan ihnu menjadi kal ihni. Itu. Li dengan sunnatun menjadi li sunnatin atau li sunnati karena tanwinnya hilang, itu nanti penjelasan nanti pada pertemuan berikutnya. Min dengan alakun menjadi min alakin. Ya. Nah, silakan cari ya, di ayat-ayat yang lain, misalkan minal jinnati wan nasi. Nah, itu ya contoh yang lain itu. Nah, ini wa yang huruf qasam yang juga berhukum kata yang mengikuti jadi huruf jar. Wan najmi itu. Ya. Wasyamsi. Jadi najmu menjadi wan najmi itu demi bintang. Wasyamsi itu demi matahari. Tapi kalau kemudian wasyamsu dan matahari, artinya ada kalimat depannya lalu disambung dengan dan, itu menjadi wasyamsu. Lalu al-lailu malam jadi wal-laili demi malam. Kemudian Allah dengan tallahi demi Allah. Nah, itu ya. Jadi dibaca kasroh. Nah, isim yang ikuti itu disebut berhukum jar, berhukum majrur gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian huruf nasab. Apa itu huruf nasab? Nah, baik isim maupun fiil yang mengikuti itu mengikuti huruf nasab itu dibaca fathah, itu tanda aslinya ya. Nah, karena saya sebut tanda aslinya berarti ada tanda tidak asli, yaitu tanda ikutan, tanda derivatifnya begitu ya. Nah, misalkan ini ya, di dalam surah 67 ayat 16. Di situ an gitu ya. An, jadi maaf itu bukan ana. Kemudian yahsifu. Jadi kalau kita ngelihat di kamus itu yahsifu. Nah, begitu kemasukan an itu menjadi ayyahsifa. Itu amintum man fis samai ayyahsifa bikumul arda fa idza hiya tamur gitu. Kemudian hatta lalu yaliju. Yaliju begitu kemasukan hatta menjadi hatta yalija. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil hiyad. Li dengan ya'lamu, itu ya'lamu itu kalau kita lihat di kamus ya'lamu. Begitu kemasukan li ya'lama angqad ablahu risalati rabbihim. Lan dengan yukbalu itu menjadi yukbalunya menjadi layukbala. Ya, wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba gitu ya. Jadi itu. Ini kalau dengan fiil. Nah, sekarang yang dengan isim yaitu inna dan saudara-saudaranya ya. Maaf ini tandanya terlambat ini tadi ya. Nah, misalkan Allah dengan anna menjadi annallaha. Itu.
Inna dengan sajarotun, ya bukan sajirotun, itu kamusnya sajarotun, maaf salah ketik, ini menjadi inna sajarotan atau inna sajarota karena tanwinnya hilang karena ada kata sambungnya di belakangnya itu nanti. La'ala sa'atu, la'ala dan as-sa'atu menjadi la'ala sa'ata. Jadi isimnya dibaca fathah. Itu ya. Jadi itulah harf-harf nasab yang membuat fiil atau isim yang mengikuti itu dibaca fathah. Itu maknanya. Sedangkan huruf jazm, maka fiil yang mengikuti itu dibaca sukun. Jadi misalkan alam lalu ditambahi nasrohu, maka ini menjadi alam nasroh, ya. Alam nasroh laka sodrok. Sebenarnya aslinya itu nasrohu, ya, tapi karena kemasukan lam itu menjadi alam nasroh, gitu loh ya. Nah, jadi itu baca sukun. Nah, contoh kalau yang lain ini yadhabu aliyun ilal madrasati, ini kalimat buatan ya, jadi bukan di dalam Al-Qur'an. Yadhabu, Ali akan pergi ke sekolah atau Ali sedang pergi ke sekolah. Maka ketika kemudian ketambahan lam yadhab aliyun ilal madrasati, Ali enggak pergi atau Ali belum pergi ke sekolah. Nah, itu jadi yadhab itu. Yasrabu bakrun dawa, bakar minum obat. Nah, kalau belum minum obat tambahi lama atau lam menjadi lam yasrab bakrun ad-dawa, begitu ya. Jadi itu maknanya yasrabu itu dibaca sukun oleh huruf jazm ya. Atau la tal'ab kasiron. Ini kalau nggak ada lanya itu tal'abu kasiron, kamu banyak main, kaken dolanan gitu loh. Tapi la tal'ab kasiron, ojo kaken dolanan. Nah, ya jangan terlalu banyak bermain. Itu harf jazm. Nah, yang berikutnya adalah harf yang netral. Jadi seperti ini, idza sama'un saqqat. Nah, itu sama seperti kamus, ya. Nah, kemudian kul az-zakaraini harrama amil unsayain gitu. Jadi sama ini ya. Az-zakaraini am unsayain. Jadi itu sama ya, itu. Nah, kemudian min turabin summa min nutfatin. Turabin ya, karena belakangnya turabin, maka yang ngikuti juga dibaca kasroh nutfatin. Nah, gitu. Ya, itu setara. Makanya bisa domah-domah, bisa kasroh-kasroh, bisa fat'ah-fat'ah. Itu ya, fleksibel. Itu tergantung jenis posisi kata di dalam kalimat itu. Misalkan asyamsu wal qamaru, matahari dan bulan, kedua-duanya dibaca dhammah. Itu. Jadi meskipun wa itu nggak dibaca qamari karena memang itu bukan huruf sumpah begitu ya, tetapi huruf atof itu yang netral. Kemudian yang berikutnya adalah huruf nida, kata seru. Nah, kata seru ini akan diikuti oleh isim dengan dua pola. Kalau isimnya sendirian, maka tetap dibaca seperti aslinya dhammah, ya Ibrahimu, ya Maryamu, ya waladu, begitu ya. Tapi kalau merupakan frase kepemilikan, dua kata yang disambung menjadi satu, maka kata pertama itu harus dibaca fathah, ya Rasulullahi, ya Aba Bakrin, ya Malikal Mulk. Nah, gitu ya. Itu bukan ya Rasulullah, bukan dhammah, tapi ya Rasulullah. Ya Aba Bakrin, bukan ya Abu Bakrin. Nah, ya Malikal Mulk, bukan ya Malikul Mulki. Nah, ini kaidahnya. Jadi gitu. Nah, itulah jenis huruf ya, secara singkat itu ada 4. Mudah-mudahan menjadi jelas dengan keterangan yang telah saya berikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.